وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bagaimana nggak kelingan, bagaimana nggak teringat, keyakinan kita itu sangat ekstrim sekali, ekstrim banget. Wah, sampai mendarah-mendagingu menjadi pol di awal, jadi pol di wong sombong, wong wah luar biasa. Bagaimana kita saat itu meyakini bagaimana golongan selainnya kafir, orang-orang yang keluar murtad, tidak boleh menikah, tidak boleh dengan orang luar, tidak boleh mendapat warisan. Bukannya nggak ekstrim itu, ekstrim sekali itu. Sementara sekarang banyak orang-orang yang ngaji sementara banyak orang mulai sadar untuk ingin mengaji, ingin taklim, ingin semangat belajar agar menjadi tenang hatinya. Lalu dulu kita itu benar tenang, tapi tenang-tenang kita itu adalah kita merasa paling pol, kita merasa paling sombong. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa melaksanakan ibadah, lebih-lebih panjenengan semua, kita semua yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat bisa terlepas dari syubhat Jokam 354 Islam Jamaah yang terus mengakar, terus mendalam, terus diyakini mulai dari kecil sampai besar. Masyaallah muslimin, hafizakumullah taala. Mohon maaf beberapa hari ini memang tidak ada video yang kita kirim, yang kita upload, karena memang selama 3 hari mulai hari Jumat, Sabtu dan Ahad kemarin, alhamdulillah kita seperti biasa daurah setiap bulan, 2 bulan sekali jadwalnya, daurah ilmiah, yaitu Syekh Abdullah Mas'ud LC dengan materi fikih muyasar, dengan materi yaitu fikih muyasar, kitab fikih muyasar. Alhamdulillah begitu luar biasa. Setelah kita mengaji, ternyata banyak hal yang perlu kita benahi, banyak hal yang perlu kita luruskan, banyak hal yang perlu kita rubah. Bagaimana mensikapi fikih-fikih yang sifatnya hanya ya baru toharo, baru bab najis, baru bab tayamum, baru bab wudu, namun ternyata banyak sekali sesuatu yang belum kita ketahui. Masyaallah muslimin, hafizakumullah taala. Peserta yang diikuti oleh 130-an, 120 sampai 130 peserta dari kawan-kawan mantan atau kawan-kawan dari RK dari berbagai daerah. Alhamdulillah sangat antusias. Bahkan menurut panitia pendaftar, panitia yang mengurusi dalam pendaftaran, setelah ditutup pendaftaran dengan kapasitas 120, memang kita batasi karena memang tempat kemudian perlengkapan, artinya fasilitas-fasilitas nantinya akan membuat repot sendiri kalau nggak kita batasi. Wah banyak, kita batasi maksimal 120 dengan kitab yang tebal. Alhamdulillah antusias dari Lamongan, dari Sidoarjo, dari Malang, dari Nganjuk, dari Madiun, Magetan dan sebagainya. Kalau sampai barat, sampai
dari Jawa Barat, Jakarta ya, Jakarta atau Jawa Barat. Nah, alhamdulillah sama narasinya, sama ketika kita berkumpul bersama-sama, tak lain yang dibicarakan adalah tentang masalah cukam. Ketika kita bercerita, bercengkrama di sela-sela waktu istirahat, di sela-sela istirahat kita, ya sama yang dibahas adalah menceritakan kekonyolan, menceritakan kelucuan, dan menceritakan paham-paham kita saat dalam Islam Jamaah Cukam 354. Dari gerombol sana, misalnya ngobrol di sana, ngobrol di ruang makan, ngobrol di sana kemari, sama. Yang dibicarakan adalah tentang masalah cukam. Ya, sekedar mengenang, sekedar menceritakan masa lalunya. Insya Allah hal seperti itu tidak bisa kita lupakan serta-merta, tidak bisa, karena memang kehidupan kita pernah melewati itu dan lama. Bukan hanya lama, selain lama juga kita meyakininya begitu mati-matian. Dan meyakini tenanan. Bagaimana saat kita misalnya ngaji taharah, kita masuk jeding kamar mandi seseorang, ke kamar mandi selain cukam, kita anggap najis. Semua tidak bisa bersuci. Harus sekolah ini, harus sekolahnya harus besar, WC-nya harus standar pusat, sekian meter, sekian senti, dalamnya sekian senti. Apik, bagus, kita tidak menolak seperti itu. Ketika masuk kamar mandi harus pakai sendal, karena lantainya semua dihukumi najis. Kalau nggak pakai sendal berarti najis. Padahal begitu banyaknya air yang keluar, yang kita siramkan ke lantai tersebut melebihi jumlah najis. Ya. Bagus secara mutawari, bahasa mereka mutawari atau waro'ah, secara penjagaan, oh bagus sekali, kita tidak menolak. Namun yang tidak bagus adalah kemudian menganggap selain golongannya, menganggap selain golongan cukam ini 354 ini tidak bisa bersuci, tidak bisa cebok bahasanya, tidak mengerti najis. Akhirnya merembetnya apa? Konsekuensinya karena menganggap orang-orang kafir orang-orang selain golongannya tidak bisa bersuci, maka tidak aneh jika dulu pernah dituduh masuk masjidnya kemudian dianggap najis, dipel dan lain sebagainya. Itu dulu ya. Itu karena efek menganggap orang-orang selain cukam tidak bisa bersuci. Itu contoh cerita-cerita yang kita ceritakan saat kita berkumpul di daurah kemarin membahas tentang masalah toharoh misalnya. Luar biasa sekali, masyaallah muslimin hafizakumullah. Begitu beratnya dulu kita bersuci, was-wasnya, bagaimana masuk kamar mandi dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi itu bagus dan kita tidak menolak hal itu. Kita setuju akan hal itu. Namun yang kita tolak adalah anggapan keyakinan bahwasanya selain golongannya kemudian tidak bisa. Selain golongannya tidak bisa cebok, selain golongannya tidak bisa bersuci, selain golongannya tidak bisa apalah, pokoknya serba nggak bisa lah. Anggapan najis kecil, pokoknya digolei najis deh. Kalau dalam cukam itu justru kebalik. Yang kita cari adalah najisnya, bukan sucinya. Golek kecipratan ora. Yang kecipratan langsung sak titik podo lah. Selama kita tahu ya kita bersihkan, ya. Jadi fikih itu gampang, selama kita tahu, selama kita mengerti, ya kita sucikan. Tapi selama kita nggak tahu, misalnya kecipratan itu nggak tahu dan sudah kita maksimalkan, sudah kita bersihkan, ya sudah, itu dima'afu namanya, dima'afu. Tapi kalau dalam cukam kan tidak, pokoknya digolei sak ketemu nih, piye carane supaya oleh, pokoknya digolei sak kenae. Sehingga kadang-kadang memberatkan. Nyiprat sidik, pokoknya berat lah. Itu
contoh omongan-omongan, contoh cerita-cerita ketika kawan-kawan berkumpul itu yang menceritakan seperti itu. Jadi titik poinnya mereka gampang sekali mengatakan bahwa selain golongannya adalah tidak bisa cebok, tidak ngerti najis, ini bahasanya tidak ngerti najis, tidak ngerti sesuci, sehingga sesuatu yang di dalam diri orang-orang selain golongannya itu najis. Tak heran dulu ada cerita, dulu ada isu masuk masjidnya kemudian disiram, dipel dan lain sebagainya dulu. Sekarang insya Allah secara mayoritas tidak, tapi pada oknum-oknum tertentu masih memberlakukan seperti itu. Saking hati-hatinya, saking ketakutannya. Lalu secara serentak insya Allah tidak, sudah mulai agak terbuka, sudah mulai menerima. Dulu kita sering menyampaikan bahwasanya najis, selama kita tidak tahu bahwa yang masuk masjid membawa najis, menjatuhkan najis, mengeluarkan najis, melakukan najis, maka tidak boleh, tidak bisa dihukumi dengan najis. Tapi kan enggak. Sampai isunya dulu kan sampai ada orang yang jemur, warga Cokam menjemur pakaiannya, kemudian menjelang ada hujan, ada gerimis, kemudian diambil oleh tetangganya atau orang tuanya atau adiknya yang tidak jamaah, yang tidak Islam jamaah, diulangi lagi, dicuci lagi, diulangi lagi. Itu yang terjadi dulu. Allah alam. Sekarang mungkin ada tapi sudah masuk pada oknum. Insya Allah setelah mayoritas sekarang sudah mulai berparadigma baru. Itu yang kita obrolkan. Keruncuan bagaimana seseorang gampang sekali mengkafirkan selain golongannya. Obrolan seperti itu. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Alhamdulillah acaranya selesai 3 hari full. 3 hari itu aja. Karena dari pagi sudah datang, alhamdulillah antusias sekali, dan insya Allah berlanjut insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang kita akan lanjutkan lagi bagaimana daurah selanjutnya. Daurah itu tidak selalu membahas sukam ya. Ini sudah tidak saatnya, saatnya untuk mencari ilmu. Jadi para Cokam, para kawan-kawanku saudara yang ada di Islam Jamaah Cokam 354, Anda jangan kepedean bahwa kumpul-kumpul mantan itu mesti akan membahas tentang Cokam. Enggak. Ya paling sindiran-sindiran, perbandingan dulu kita seperti ini. Misalnya bab membahas akidah tentang ini terus paling disinggung sedikit dulu kita seperti ini, biar sinkron, biar nyambung. Selebihnya kita banyak membahas hal-hal yang baru. Selebihnya kita banyak membahas sesuatu yang memang perlu dibahas, tidak perlu secara totalitas. Tidak pernah kita menganggap membahas Cokam itu, tidak pernah selama daurah ya. Tapi kalau singgungan, sindiran, apalagi pembenahan misalnya dulu seperti ini, ternyata di dalam kitab seperti ini, itu salah, itu ada, kita akui ada, tapi nggak total. Ya, bagaimanapun kita juga pernah di dalam itu. Bagaimanapun pernah kita di dalam situ, sehingga kita sedikit banyak ya masih terbawa, teringat, terngiang-ngiang tentang keyakinan kita dulu seperti itu. Bagaimana nggak kelingan, bagaimana nggak teringat, keyakinan kita itu sangat ekstrim sekali, ekstrim banget. Wah, sampai mendagingmu menjadi pol di awal, jadi pol di wong sombong, wah luar biasa. Bagaimana kita saat itu meyakini bagaimana golongan selainnya kafir, orang-orang yang keluar murtad, tidak boleh menikah, tidak boleh dengan orang luar, tidak boleh mendapat warisan. Bukannya nggak ekstrim itu, ekstrim sekali itu. Sementara sekarang banyak orang-orang yang ngaji sementara banyak orang mulai sadar untuk ingin mengaji, ingin taklim, ingin semangat belajar agar menjadi tenang hatinya. Lalu dulu kita itu benar tenang, tapi tenang kita itu adalah kita merasa paling pol, kita merasa paling sombong.
Ya, masyaallah muslimin hafidzakumullah taala, insyaallah. Demikian, mohon maaf lama tidak upload. Insyaallah hari ini kita oleh admin nanti didobeli beberapa video, semoga bermanfaat. Ya. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك